Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kembali kita belajar Alkitab untuk dapat kita renungkan dan kemudian kita dapat lakukan kehendak dan perintah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Pada hari ini kembali kami mau belajar membaca Alkitab, merenungkannya, dan dimampukan oleh Roh-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai, agar apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat bagi hidup kami sekarang dan nanti. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada hamba-Mu dan kami yang mendengarkannya, agar kami boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang benar, hidup yang suci, dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya damai-Mu, ya Tuhan Yesus, yang menguasai hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melanjutkan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelumnya kita sudah belajar membaca dan merenungkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan sengaja melawan Tuhan dan dengan sengaja memberontak kepada Tuhan, tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Akibatnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya berada di dalam keberdosaan, mati, meninggal, putus hubungan, putus relasi dengan Allah. Namun demikian, sekalipun manusia sudah berdosa, sudah mengalami dan berada di dalam kematian, terutama kematian jasmani dan kematian rohani, Tuhan Allah tetap mendatangi manusia, menyampaikan rencana kehendaknya agar manusia dapat kembali kepadanya. Tentu kita masih ingat bagaimana Tuhan memanggil Adam, memberikan pertanyaan, dan jawaban dari Adam, jawaban dari Hawa merupakan bukti bahwa manusia memang berdosa kepada Allah. Dan pada saat seperti itulah Tuhan menyatakan rencana penebusannya, rencana kehendaknya yang dinyatakan, yang dipercakapkan, yang disampaikan Tuhan kepada ular. Dan saat itu tentulah Adam dan Hawa mendengarkannya. Dan kita mendapatkan firman Tuhan ini melalui hamba Tuhan Nabi Musa. Di ayat yang ke-15 dinyatakan di dalam perkataan Tuhan ini kepada ular, Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengetahui dan memahami keseluruhan daripada karya ciptaannya ini, dan setiap keadaan yang terjadi di alam semesta ini, bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari.
Karena segala sesuatunya berada di dalam pengetahuan Tuhan. Di dalam konteks ketetapan Allah, di dalam konteks sejarah kejatuhan manusia, pada momen itu Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan mengadakan permusuhan. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan. Perempuan mewakili ibu dari seluruh umat manusia. Ular mewakili orang-orang yang memberontak, ciptaan yang melawan Tuhan. Permusuhan antara apa yang dikehendaki Tuhan untuk tetap melanjutkan rencananya di bumi ini dengan ular, si jahat yang selalu melakukan kejahatan. Itu permusuhan yang dinyatakan Tuhan antara perempuan dan ular, antara si jahat dan perempuan. Yang kedua, dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan ini berkaitan dengan apa yang ada pada pihak ular dan pihak perempuan. Siapa keturunan ular? Ini menjadi pertanyaan yang tidak mudah pada saat itu dijelaskan. Namun dari kacamata dan perspektif dari perjanjian lama, dari kitab-kitab lain, termasuk dari perjanjian baru, kita tahu, kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud keturunan ular yaitu orang-orang jahat. Orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah mengikuti si ular. Yang dengan sengaja melawan Tuhan Allah. Yang dengan sengaja memberontak kepada Tuhan Allah. Yang ada dan yang diciptakan Allah, tetapi hidup dan kehidupannya tetap melawan Tuhan. Karena memang secara pengertian yang utuh, malaikat yang jatuh, si setan tidak menikah, tidak diperintahkan untuk beranak cucu. Lalu, apa maksudnya keturunan ular? Tentu ini bukan berarti antar malaikat yang jatuh itu melakukan pernikahan sehingga memiliki keturunan. Ini untuk menggambarkan satu generasi, satu keturunan demi keturunan yang benar-benar hidup dan kehidupannya hanya memberontak kepada Tuhan Allah. Ini fakta. Dan kita bisa menyaksikan sampai sekarang ada banyak orang dengan sengaja melawan Tuhan Allah. Dengan sengaja tidak mempercayai Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengan sengaja tidak menaati firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan tentulah ini yang dinyatakan Tuhan kepada ular, kepada si setan. Keturunanmu bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Tentu yang dimaksud dengan keturunan perempuan ini bukan hanya Kain, Abel, Set, dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud ialah setiap orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari hasil pernikahan laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan tentunya, untuk boleh terus-menerus hidup di dalam pemeliharaan, di dalam belas kasihan, dan di dalam panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya, agar keturunan perempuan ini betul-betul hidup di dalam kebenaran. Permusuhan menjadi dua bagian. Pertama, ular, si iblis dengan perempuan, individu dengan individu. Yang kedua, keturunan dengan keturunan, ada permusuhan. Dan yang ketiga, ini yang final, yaitu dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah permusuhan yang final. Keturunannya itu tunggal. Kalau yang kedua tadi keturunannya perempuan dan keturunannya si jahat itu bermusuhan. Ini komunitas antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara yang benar dengan orang yang tidak benar, antara orang yang diberikan hidup yang diperkenan Tuhan dengan keturunan yang tidak diperkenan Tuhan. Ini ada permisahan dan saling bermusuhan. Sedangkan yang ketiga ini berbicara tentang keturunannya, ini tunggal dengan ular. Jadi ular bermusuhan dengan perempuan, keturunan ular bermusuhan dengan keturunan perempuan,
dan ular bermusuhan dengan keturunan yang tunggal. Siapakah keturunan yang tunggal? Yang dilahirkan oleh perempuan, tetapi yang mampu berkuasa mengalahkan, menghancurkan kepala ular ini. Tentu kalau kita membaca dari Perjanjian Lama, nubuat tentang Mesias, nubuat tentang kehadiran anak Allah di bumi ini, inkarnasi, dan dalam Perjanjian Baru terwujud apa yang dirancang Tuhan, bahwa yang dimaksud ialah manusia Yesus Kristus. Ia adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya, tidak ada lagi yang lain, yang inkarnasi, dilahirkan oleh seorang perempuan, dan ia menjadi manusia, tetapi tidak kehilangan, tidak kekurangan, tidak berubah natur keilahiannya. Pribadi yang bernatur kemanusiaan ini ialah Yesus Kristus yang menghancurkan, mengalahkan kepala ular. Inilah peperangan, inilah permusuhan yang terjadi. Dan Tuhan yang mengadakan itu. Mengapa? Memang Tuhan mengendaki ada keterpisahan. Pemisah antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang salah, yang suci dengan yang tidak suci, yang ditetapkan Tuhan diselamatkan, dan yang tidak ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Ini sekaligus yang disebut dengan proto-evangelium. Awal dari kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada ular, tetapi diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh Adam dan Hawa, yang sama-sama pada waktu itu diadili karena keberdosaan mereka. Dan tentulah tidak berhenti di proto-evangelium, di mana kalau kita mau baca, kita mau pelajari, ini berkaitan nanti dengan apa yang dirancang Tuhan untuk penebusan umatnya, milik kepunyaannya, yang ditetapkan di dalam kekekalan untuk beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan menyatakan apa dampak dari apa yang dilakukan oleh Hawa, oleh Adam. Untuk perempuan, mengandung, melahirkan, dan berelasi dengan suami, itu mengalami gangguan, mengalami problem. Mengandung dan melahirkan itu sampai mempertaruhkan nyawanya. Karena tentunya ini suatu proses di dalam meneruskan keturunan yang seharusnya tidak sesulit atau tidak sesukar yang dihadapi oleh setiap perempuan yang mengandung dan melahirkan anaknya. Bahkan ada, kita tahu, harus operasi sesar. Bahkan ada yang anaknya lahir, ibunya meninggal. Atau sebaliknya. Ini fakta. Ini suatu realita dalam sejarah manusia. Bahwa memang demikianlah dampak dari keberdosaan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Untuk laki-laki, Tuhan berfirman bahwa karena mendengar istri makan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, tidak mau menjadi pemimpin yang baik tentunya di sana, Tuhan katakan, pertama, tanah terkutuk. Tanah terkutuk berarti tidak ada berkat, berarti kesusahan terjadi. Sumber untuk kita dapat mengelola tanah untuk makan minum itu sulit. Kita bisa lihat, kita bisa saksikan ada dataran rendah, dataran tinggi, ada lautan, ada sungai, ada danau, dan seterusnya. Manusia sampai saat ini dan sampai akhir zaman akan mengalami kesusahan, kesulitan mencari nafkah. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, tetapi susah payah. Harus kerja keras. Pada dasarnya bekerja, berkarya, mengelola bumi itu adalah ibadah. Itu adalah perintah Tuhan. Itu pada dasarnya, pada awalnya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kelolalah bumi, kuasai, taklukkan. Jadi di sana ada suatu berkat yang muncul, yang dilahirkan, yang dihadirkan Tuhan melalui berkarya. Namun dampak dari dosa terhadap pekerjaan ialah kita susah payah mencari nafkah. Pertama, tanah dikutuk. Yang kedua, dikatakan di sini, dari tanah itu muncul semak duri, rumput duri, tumbuh-tumbuhan yang mungkin seharusnya tidak menjadi makanan, tapi menjadi makanan. Dihasilkan dari bumi ini sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan.
atau tidak tepat untuk kita makan. Nah, ini bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sekarang sehari-hari. Ini dua dampak yang terjadi pada diri manusia. Padahal Tuhan mengendaki beranak cucu bertambah banyak dan penuhi bumi. Dan saat dipenuhinya bumi, Tuhan mengendaki manusia berkarya, bekerja di bumi ini dengan penuh sukacita sebagai sebuah pelayanan ibadah kepada Tuhan Allah. Namun dampak dosa untuk memenuhi bumi, untuk berkeluarga, untuk melahirkan dan membimbing, membentuk, memperlengkapi keturunan, itu susah payah. Dan untuk memberi nafkah pada diri dan keluarga dan keturunannya, itu pun susah payah. Ini dampak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita menyadari ini, maka kita tahu bahwa hidup di bumi ini sementara. Hidup di bumi ini tidak ideal lagi. Hidup di bumi ini betul-betul penuh dengan perjuangan. Alam sudah tidak lagi seperti yang dulu karena ulah manusia. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 ini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali. Bahkan sampai kematian tiba. Dan kalaupun ada orang yang punya harta 7 turunan, deposit di bank itu banyak, tetap saja tidak akan membahagiakan. Apa yang kita cari, kita temukan, kita simpan, kita pakai di bumi ini yang sudah dicemari dosa, tidak akan pernah membahagiakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak akan pernah. Kenapa? Dosa. Orang kaya ingin tambah kaya. Orang kaya ingin memperkaya dirinya. Bahkan ada orang yang tidak kaya ingin memperkaya dirinya. Kesusahan, penderitaan, muncullah kejahatan, korupsi, peperangan, ingin menguasai wilayah, ingin mengambil sumber daya untuk kepentingan sendiri, tidak jadi berkat bagi orang lain. Luar biasa dampak dari apa yang dilakukan oleh manusia melawan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita supaya keluarga kita, keturunan kita, bahkan bumi ini kembali paling tidak terkurangi dampaknya dari dosa-dosa itu terjadi. Nanti di langit bumi yang baru yang disediakan Tuhan bagi umat Tuhan, maka semua dampak itu sudah tidak ada lagi. Kita tetap mengelola bumi, tapi tidak akan pernah lagi beranak cucu di langit dan bumi yang baru. Namun kita akan tetap berkarya di langit dan bumi yang baru, yang mana di sana kita mendapatkan sukacita. Di sini susah payah sampai meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di ayat berikutnya? Di ayat 20 merupakan sebuah kesimpulan. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jelas sekali, ibu dari semua yang hidup. Ini keturunan. Tetapi kita perhatikan di ayat 19 Bapak Ibu. Di sana dijelaskan bahwa karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Kematian. Ingat bahwa akibat dosa adalah kematian. Dan kematian bukan hanya kematian rohani. Hubungan kita dengan Tuhan diputuskan oleh dosa kita dan kita tidak lagi mampu mencari Tuhan, menemukan Tuhan, bahkan kita lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, yang tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Entah kita sehat sampai umur sekian tahun, entah kita sakit sampai umur sekian tahun, entah kita punya apapun yang ada di bumi ini, kita memiliki kekuasaan, tapi pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan meninggalkan dunia ini. Akan kembali tubuh kita ini ke debu tanah dan roh kita kembali kepada Tuhan. Itu akibat dosa. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, bagi mereka yang sebenarnya adalah keturunan ular itu, mereka akan mengalami kematian kekal di api neraka. Ini fakta. Ini bukan imajinasi. Ini bukan sebuah hayalan. Tapi fakta. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan itu mengakibatkan kalau putus, kalau tidak berdaya, maka dia akan mengalami kematian fisik dan juga akan mengalami hukuman kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, kembali bertobat dan percaya kepada Tuhan. Namun tindakan Tuhan bukan hanya berhenti di sana. Ini anugerah Tuhan. Jadi di tengah kesalahan manusia yang begitu luar biasa kepada Tuhan, Tuhan memberi anugerah demi anugerah demi anugerah. Dari anugerah khusus, sekarang diberikan Tuhan anugerah yang cukup untuk memberikan daya tahan bagi manusia menghadapi fakta adanya dosa. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan
bukan saja mengadakan permusuhan, Tuhan bukan saja memberikan kabar baik, Tuhan memang memberikan akibat daripada dosa itu dampaknya terhadap kehidupan, tetapi Tuhan juga menjaga memelihara manusia, tubuhnya tetap dalam kondisi seperti itu sebelum kembali ke debu tanah. Kita diberikan pakaian dari binatang, binatang yang disembelih, binatang yang darahnya tercurah, kulitnya diambil. Manusia diajarkan di sana tidak merusak alam, seperti yang dilakukan manusia. Ketika dia mengambil daun-daun untuk menutupi tubuhnya supaya tidak ketahuan telanjang, dan sadar bahwa dengan menutupi itu dia seolah-olah tidak dianggap telanjang, padahal benar-benar dia berdosa. Tuhan membuang cara manusia menggantikan pakaian yang baik untuknya dari kerusakan alam, dengan Tuhan mengambil binatang dan kemudian binatang itu disembelih, kulitnya diambil. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan berinisiatif menjumpai Adam. Tuhan berinisiatif yang menyatakan permusuhan dengan setan. Tuhan berinisiatif yang dengan keturunan perempuan yang tunggal itu meremukkan kepala ular itu sehingga ular itu kalah. Tuhan yang berinisiatif tetap di dalam kesusahan pun manusia dipelihara, dijaga, mendapatkan rezeki dan keturunannya. Dan Tuhan yang berinisiatif memberikan korban binatang untuk manusia mendapatkan suatu hidup yang mendapatkan hidup yang berbahagia. Bukan hanya berhenti di situ. Di ayat 22 berfirman, Tuhan, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakannya tanah dari mana ia diambil. Ia mengalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di tengah Taman Eden itu ada dua pohon. Pertama pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang tidak boleh dimakan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat buahnya. Tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan, mati. Dan sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hanya tinggal satu pohon yang buahnya, buah yang disebut pohon kehidupan. Itu belum dimakan. Belum sempat dimakan. Tapi dalam keadaan manusia sudah berdosa, sudah memiliki kerusakan dan hidup dalam penghukuman dan akan menanti penebusan, sebelum penebusan itu lagi terjadi, sebelum itu berlangsung, maka manusia tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Mengapa? Itu belas kasihan Tuhan. Kalau dimakan, maka ada kehidupan, tapi kehidupan yang kekal, yang selamanya di dalam keberdosaan. Tuhan tidak mengendaki itu. Itu sebabnya Bapa, Anak, Roh Kudus ketiganya mengambil kebijakan dan menerapkan apa yang telah ditetapkannya untuk menjaga pohon kehidupan dengan para malaikat, berjaga-jaga supaya Adam dan Hawa tidak punya keinginan untuk makan buah pohon kehidupan. Jika tidak, maka Adam dan Hawa akan terus hidup dalam keberdosaan. Tidak ada penebusan. Dan ini tentunya Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati manusia, Tuhan tahu apa yang dikehendaki manusia. Itulah sebabnya Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden yang di bumi itu, dan manusia terusir dalam keadaan berdosa, dalam keadaan mengalami kematian nantinya, dan berdampak terhadap hidupnya. Namun, ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan untuk penebusan umatnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan apa yang kita baca dari Kejadian pasal 3 dan dilanjutkan dengan Kejadian pasal 4. Silakan ikuti terus channel YouTube ini, Belajar dari Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Temukan pengajaran apa yang kita peroleh dari kisah itu, dapatkan manfaat, pengetahuan, dan pengertian yang ada, lalu lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak hal-hal yang penting yang kita bisa gali temukan lagi dari kisah Kejadian pasal 3. Mari kita berdoa untuk kita bisa melanjutkan pada episode, pada waktu yang akan datang. Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kebenaran-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau nyatakan kepada kami. Bersyukur untuk pengajaran hari ini, belajar Alkitab setiap hari. Berkat-Mu atas kami, dan kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat agar kami mengerti maksud dari kisah itu dan kami mau jadi pelaku firman.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.